Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnavana Cubitasari dari kelas 3E D3 AKT dengan absen 6 NIM 1832510149. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian SPT masa PPN dan faktur pajak. Video ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS praktikum perpajakan. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pengisiannya, saya akan menyinggung sedikit apa sih faktur pajak dan SPT masa PPN. Jadi faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak BKP yang melakukan penyerahan BKP barang kena pajak ataupun JKP jasa kena pajak. Perlu diingat bahwa faktur pajak dibuat oleh BKP untuk setiap penyerahan BKP atau JKP-nya. Jenis faktur pajak yang kita singgung adalah faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Dalam arti faktur pajak keluaran adalah faktur yang dibuat oleh BKP atas penjualan BKP atau JKP maupun barang mewah, dan faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh BKP atas pembelian BKP atau JKP dari BKP lain. Pengertian SPT masa PPN, pengertiannya adalah SPT masa PPN adalah form yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik PPN maupun BPNBM, pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Untuk melapor SPT masa PPN harus dilaporkan paling lambat akhir bulan selanjutnya, yaitu tanggal 30 atau tanggal 31 pada bulan berikutnya. Jika tidak melapor SPT masa PPN atau gagal melapor, akan dikenakan denda sebesar 500.000 sesuai dengan UU KUP 7 ayat 1. Sekian penjelasan singkat tentang faktur pajak dan SPT masa PPN. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian SPT masa PPN dan faktur pajak berikut. Jadi ini adalah contoh kasus yang telah diberikan. Perlu kita ketahui informasi PT Ananda adalah sebuah perusahaan industri mebel PT Ananda yang didirikan pada tahun 2010. PT Ananda telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Berikut adalah identitas PKP PT Ananda yang berisikan nama, alamat, nomor telepon KLU, dan NPWP. Berikut adalah transaksi. Yang pertama, dalam membuat faktur pajak kita perlu mengetahui atau mengisikan pengusaha kena pajak atau PKP. Dan kita perlu mengisikan pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Dalam artian kita mengisi pembeli barang kena pajak dalam hal ini. Pada tanggal 1 Mei terjadi transaksi mengekspor 1 kontainer mebel ke Jerman berdasarkan pemberitahuan ekspor barang PEB. Pada tanggal 1 Mei tidak dibuatkan faktur pajak karena nanti akan di pemberitahuan PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua adalah transaksi kedua pada tanggal 1 Mei mengirimkan tagihan kepada Dinas Pertanian atas penyerahan separtai meja kursi. Setelah kita mengisi pengusaha kena pajak dan pembeli barang kena pajak sesuai dengan informasi yang diterima, kita mengisi kode dan nomor seri faktur pajak. Kode dan nomor seri faktur pajak telah dicantumkan pada soal. Tinggal kita mengisi saja. Selanjutnya kita mengisi nama barang kena pajak, yaitu separtai meja kursi bulan April 2015 termasuk PPN. Jadi harga yang telah ditentukan pada soal itu termasuk PPN, sehingga harga jual atau pengganti uang muka termin dapat
hitung 100 per 110 dikali 66 juta, sehingga dapat dihasilkan 60 juta dan tidak terjadi potongan harga maupun uang muka yang telah diterima, sehingga DPP yang telah ditentukan adalah 60 juta dan PPN yang dikenakan sebesar 6 juta, 10% dari dasar pengenaan pajak. Lalu kita isi nama dan tanggal pelaporan. Selanjutnya pada tanggalnya adalah pada tanggal 3 Mei terjadi penyerahan meja kursi kepada toko abadi senilai 20 juta. Pada tanggal transaksi ini tidak dibuatkan faktur pajak karena hanya menyerahkan, sedangkan faktur pajak dilakukan atau dibuatkan ketika kita menagih suatu transaksi. Selanjutnya tanggal 5 Mei transaksi pertama yaitu menerima termin pembayaran kedua sebesar 30 juta atas penyerahan barang kepada PT Sahara Graham. Kita perlu membuat faktur pajak pada transaksi pertama. Seperti sebelumnya, kita perlu mengisi kode dan nomor seri faktur pajak, lalu kita mengisi pengusaha kena pajak dan pembeli barang kena pajak sesuai dengan soal yang tersedia. Kode dan nomor seri faktur pajak telah tercantum dalam soal, lalu kita mengisi pembeli barang kena pajak, yaitu PT Sahara Graham maupun alamat dan NPWP. Selanjutnya kita menerima termin pembayaran kedua atas penyerahan barang. Lalu kita coret yang tidak perlu, kita hanya karena ini adalah termin, maka kita perlu mencoret yang tidak perlu sebesar 30 juta. Lalu tidak terjadi pengurangan potongan harga maupun potongan uang muka yang telah diterima. Jadi DPP-nya 30 juta dan BPN-nya sebesar 10% dari DPP yaitu 3 juta. Tidak perlu tak lupa juga kita mengisi tanggal pelaporan. Kita tidak perlu mengisi pajak penjualan barang mewah karena tersebut tidak termasuk barang mewah. Lalu pada transaksi yang kedua yaitu pada 5 Mei transaksi kedua menyerahkan secara konsinyasi seperangkat mebel seharga 35 juta kepada Valancer Jaya. Kita perlu membuatkan faktur pajak sama dengan yang sebelumnya. Kita mengisi kode, PKP dan pembeli barang kena pajak yaitu Valancer di Jalan Bandara 123 Klaten dengan NPWP yang telah tersedia. Selanjutnya kita mengisi nama barang kena pajak yaitu menyerahkan secara konsinyasi seperangkat mebel. Kita coret pengganti uang muka maupun termin yaitu sebesar 35 juta. Lalu tidak ada pengurangan potongan harga dan tidak ada pengurangan uang muka yang telah diterima, sehingga dasar pengenaan pajaknya yaitu 35 juta dan dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu 3.500.000. Tidak lupa juga memberi tanggal pelaporannya. Lalu kita beralih ke tanggal 11 Mei yaitu menyerahkan rak dan almari seharga 55 juta kepada Dinas Kesehatan. Tagihan disampaikan seminggu kemudian dan pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Nah, ini kita tidak perlu membuatkan faktur pajak maksud saya, karena ini tagihan disampaikan seminggu kemudian, sedangkan tanggal 11 Mei tidak ada tagihan, hanya penyerahan saja, sedangkan faktur pajak dibuat ketika kita sedang menagih dan pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Lalu kita ke tanggal 12 Mei.
yaitu menyerahkan seperangkat almari kepada Tuan Dewangga senilai 5.900.000 dibayar tunai. Kita tidak perlu membuat faktur pajak karena pada tanggal 12 Mei ini hanya menyerahkan saja, lagi-lagi menyerahkan saja, tidak menagih. Sedangkan faktur pajak digunakan untuk menagih BKP atau PKP yang disediakan. Dan Tuan Dewangga merupakan customer terakhir, sehingga tidak dapat dibuatkan SP faktur pajak maksud saya. Lalu kita ke tanggal 13 Mei. 13 Mei menerima pembayaran uang muka sebesar 45 juta dari PT Gotex. Kita membuat faktur pajak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Kita mengisi kode, nomor seri, faktur pajak, lalu PKP, lalu pembeli BKP, yaitu PT Gotex beralamatkan Jalan Cuknyadin 90 dan NPWP yang sudah tertera dalam soal. Lalu kita mengisi nama barang kena pajak, yaitu pembayaran uang muka, dan kita coret yang tidak perlu karena kita memerlukan uang muka saja, keterangan uang muka saja. Lalu tidak ada potongan harga merupakan maupun uang muka yang telah diterima, sehingga dasar pengenaan pajaknya 45 juta dan PPN-nya 10% dari 45 juta adalah 4.500.000. Tidak lupa juga mengisi nomor pelaporannya, nomor pembuatan fakturnya. Selanjutnya yakni tanggal 15 Mei, tanggal 14 Mei menerima pembayaran dari PT Sentosa Graham atas penyerahan barang yang dilakukan pada 5 Maret 2015. Ini tidak perlu kita buat faktur pajak karena faktur pajak telah dibuat pada tanggal 5 Maret dan sudah dilaporkan dalam SPT masa Maret tahun 2015. Jadi kita tidak perlu membuat faktur pajak. Untuk tanggal 15 Mei, transaksi pertama menerima pembayaran dari Bendaharawan Dinas Pertanian atas penyerahan seperti mebel bulan April 2015 dan ditagihannya telah dikirim pada 1 Mei 2015. Jadi kita tidak perlu membuat faktur pajak karena faktur pajak sudah dibuat pada tanggal 1 Mei 2015. Dan kita masuk ke 15 Mei, transaksi yang kedua, mengirimkan tagihan kepada Dinas Kesehatan atas penyerahan rak dan almari pada tanggal 11 Mei 2015. Kita perlu pembuatan faktur pajak. Seperti biasa, kita mengisi kode dan nomor seri faktur pajak yang telah tertera pada soal, lalu kita mengisi PT pengusaha kena pajaknya, lalu kita mengisi pembeli barang kena pajak yaitu Dinas Kesehatan. Lalu kita mengisi nama barang kena pajak yaitu rak dan almari pada tanggal 11 Mei 2015 termasuk PPN. Nah, harga yang telah tertera ini sudah termasuk 55 juta sudah termasuk PPN, sedangkan kita memerlukan harga jual, yaitu perlu kita perhitungkan 100% per 110% dikali dengan 55 juta dan hasilnya yakni 50 juta. Lalu kita jumlah ke bawah dan tidak ada pengurang potongan harga maupun uang muka, sehingga DPP-nya terkena 50 juta dan PPN-nya 10% dari 50 juta adalah 5 juta. Tidak lupa juga kita mengisi tanggal pembuatan. Selanjutnya, pada tanggal 16 Mei menyerahkan seperangkat meja makan kepada toko Abadi 10 juta. Lagi-lagi kita tidak perlu membuatkan faktur pajak karena ini hanya menyerahkan. Sedangkan faktur pajak adalah berfungsi sebagai surat tagihan kepada pembeli. Lalu kita masuk ke tanggal 18 Mei menyerahkan pesanan kitchen seharga 25 juta. Dan
faktur pajak dibuat pada saat tanggal 30 April. Kita tidak perlu membuat faktur pajak karena ini hanya menyerahkan, dan faktur pajak sudah dibuat pada tanggal 30 April. Lalu kita masuk ke tanggal 21 Mei 2015, menyerahkan seperangkat meja makan kepada Toko Abadi. Toko Abadi merupakan pelanggan utama dan melakukan transaksi beberapa kali, sehingga dibuat faktur pajak gabungan pada akhir bulan. Jadi kita tidak perlu membuat faktur pajak pada tanggal 21 Mei karena diminta dibuat faktur pajak gabungan pada akhir bulan. Jadi kita gabung dengan transaksi-transaksi lain pada akhir Mei, yaitu tanggal 31. Lalu pada tanggal 28 Mei menyerahkan meja belajar kepada Toko Abadi sebesar 5 juta. Sama seperti tanggal 21, bahwa kita tidak perlu membuat faktur untuk tanggal 28 karena semua akan kita buat jumlah pada tanggal 31 Mei. Dan terakhir pada tanggal 31 Mei, atas penyerahan barang kena pajak kepada Toko Abadi selama bulan Mei 2015, dibuatkan faktur pajak gabungan dengan kode dan nomor seri 0100001500005517. Jadi kita perlu buatkan faktur untuk tanggal 31 Mei, yaitu faktur gabungan. Kita mengisi kode dan nomor seri faktur pajak pengusaha kena pajak dan pembeli, yaitu Toko Abadi yang beralamatkan di Jalan Adipati 25 Yogyakarta. Kita mengisi nama barang kena pajak atau jasa kena pajak, lebih tepatnya barang kena pajak ya. Ada meja kursi pada tanggal 3 Mei sebesar 20 juta, ada seperangkat meja makan pada tanggal 16 Mei sebesar 10 juta, seperangkat meja makan pada tanggal 21 Mei sebesar 15 juta, dan meja belajar pada tanggal 28 Mei sebesar 5 juta. Lalu kita jumlahkan ke bawah, bertemu 50 juta dan tidak ada pengurangan apapun, potongan harga maupun uang muka, sehingga dasar pengenaan pajak yaitu 50 juta. Dan PPN terkena 5 juta, yaitu 10% dari DPP atau 50 juta. Kita tidak lupa juga mengisi tanggal pembuatan fakturnya, yaitu tanggal 31 Mei 2015, dan tidak ada pajak barang mewah karena semua itu bukan barang mewah, jadi tidak perlu kita isi. Atau selanjutnya adalah transaksi pembelian BKP atau perolehan JKP selama bulan Mei 2015. Nah, ini termasuk PPN masukan karena kita membeli BKP pada PKP lain. Jadi kita lihat transaksi pertama, yaitu pada tanggal 5 Mei membayar rekening telepon bulan Mei 2015 sebesar 4.400.000 kepada Telkom Yogyakarta. Kita isi nomor seri dan faktur pajak tertera dalam soal 09138804 dengan DPP 4.110 kali 100, yaitu 4.400.000, ketemu 4 juta. Sedangkan pajak yang dibayar 10% yaitu 4 juta. Kita isi pengusaha kena pajaknya, yaitu Telkom Yogyakarta, dan pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, yakni PT Ananda yang telah tercantum pada soal. Lalu kita isi jasa kena pajaknya, yaitu membayar rekening telepon bulan Mei 2015. Lalu kita coret semua kecuali harga jual bertemu dengan 4 juta, yakni hasil dari 110/100 dikali 44 juta. Lalu kita jumlahkan bertemu dengan 4 juta dan tidak ada pengurangan apapun, sehingga DPP terkena 4 juta dan PPN 400.000, yakni 10% dari DPP. Tidak lupa juga untuk mengisi pembuatan faktur pajak tersebut.
Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 7 Mei. Membayar servis kendaraan sedan kepada Nasmoko Jalan Magelang 123 Yogyakarta sebesar 11.750.000. Diterima faktur pajak dengan kode dan nomor seri. Pajak masukan sebesar 1 juta tidak dapat dikreditkan. Sehingga meskipun tidak dapat dikreditkan, kita perlu membuat faktur pajak untuk acuan mengisi SPT masa PPN supaya lebih mudah tentunya. Kita mengisi kode dan nomor seri faktur pajak, pengusaha kena pajak, dan pembeli barang kena pajak. Pengusaha kena pajak yakni Nasmoko di Jalan Magelang 123 Yogyakarta sesuai dengan soal yang telah diinformasikan sebelumnya, yaitu selanjutnya kita perlu mengisi jasa kena pajak, yaitu membayar servis kendaraan sedan sebesar 11.750.000. Lalu kita jumlahkan dan tidak ada pengurangan apapun sehingga DPP-nya 11.750 dan PPN-nya sebesar 1.175.000. Tidak lupa juga untuk mengisi tanggal pembuatan faktur. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2015 terdapat transaksi pembayaran tagihan kepada PT Tulus Mulus atas pembelian bahan pembantu bulan April. Nah, ini tidak dapat dilaporkan dalam SPT masa PPN Mei karena sudah dilaporkan ke SPT masa PPN April, sehingga kita tidak usah membuat faktur pajak. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2015 membeli alat perekat dari PT Ikhlas besar 66 juta, diterima faktur pajak dengan kode dan nomor seri tersebut. Kita perlu membuatkan faktur pajak. Pertama, kita mengisi kode, PKP, dan pembeli. PKP-nya yaitu PT Ikhlas. Lalu kita mengisi kolom nama barang kena pajak atau jasa kena pajak, yaitu membeli alat perekat. Lalu kita coret semua kecuali harga jual, terkena 60 juta, perhitungan dari 100/110 dikali 66 juta, yakni 60 juta, karena kita memerlukan harga jualnya saja, tidak dengan PPN. Lalu kita jumlahkan dan DPP-nya 60 juta sehingga PPN-nya 6 juta. Tidak lupa juga membuat tanggal pembuatan faktur. Pada tanggal 13 membeli sebagian bahan baku dari UD Bentar senilai 200 juta, dibayar dengan uang muka 135 juta, sisanya dibayar akhir minggu ini. Ini termasuk pembayaran uang muka. Jadi kita membuatkan faktur pajak, mengisi nomor seri, PKP, UD Bentar, dan penerima pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Lalu kita mengisi nama barang kena pajak dengan uang muka pembelian sebagian bahan baku, yakni sebesar 135 juta, lalu dijumlahkan dan tidak ada pengurangan apapun sehingga mengetahui dasar pengenaan pajak yaitu 135 juta dan PPN-nya 10% dari DPP yaitu 135 juta, yakni sebesar 13.500.000. Tidak lupa juga mengisi tanggal. Lalu terakhir pada transaksi pembelian, yakni membeli alat pengering di gudang bahan baku pada tanggal 17 Mei dari PT Usaha sebesar 146.300.000 dan diterima faktur pajak dengan kode dan nomor seri tersebut. Lalu kita mengisi faktur pajak dengan nomor seri ini, dengan nomor seri yang sudah tercantum di soal. Lalu kita mengisi PKP yaitu PT Usaha, pembeli barang yakni PT Ananda, dan mengisi kolom nama barang kena pajak yaitu membeli alat pengering di gudang bahan baku. Lalu kita coret semua kecuali harga jual yakni 130 juta,
dan kita jumlah, tidak ada pengurangan sehingga DPP-nya 133 juta dan PPN-nya menjadi 13.300.000. Dan tidak lupa juga untuk mengisi tanggal. Berikut ada. Jadi langkah selanjutnya adalah mengisi SPT PPN 111 ini ada memuat beberapa form, yaitu B3, B2, B1, A2, A1, dan ada form induknya juga AB dan 1111. Untuk yang B3 memuat tentang daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Lalu kita isi nama PKP, yaitu PT Ananda, NPWP sesuai dengan soal, dan masa karena ini bulannya Mei, jadi kita isi 5 sampai dengan 5 2015 sesuai dengan soal. Lalu kita isi pada tanggal 7 bulan 5 terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan faktur yang tersedia, yaitu 1.750.000. Kita isi kode dan nomor seri sesuai dengan faktur. Lalu kita isi tanggal, DPP-nya 11.750 dan PPN-nya 1.175.000. Lalu kita jumlahkan, karena hanya ada satu, kita jumlahkan langsung ke bawah, yaitu 1.175.000 dan DPP-nya totalnya 11.750. Pengisian dari belakang ini untuk memudahkan kita dalam mengisi SPT masa PPN ini. Lalu ke B2. B2 ini memuat tentang daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP, JKP dalam negeri. Kalau B3 memuat pajak yang tidak dapat dikreditkan, bahwa B3 itu tidak dapat dikreditkan, B2 memuat pajak yang dapat dikreditkan. Sama dengan mengisi B3, kita mengisi nama PKP, NPWP, dan masanya. Lalu kita list mana saja yang masuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang pertama ada tanggal 5 bulan 5, ini dari PKP-nya yaitu PT Telkom Yogyakarta. Ini dengan kode nomor seri sesuai dengan faktur, tanggal, DPP-nya 4 juta, DPP-nya 4 juta, lalu PPN-nya 400.000. Begitu juga dengan tanggal 11 bulan 5, kita lihat di faktur, mengisi nama PKP-nya, lalu mengisi kodenya, tanggal, dan mengisi DPP-nya yaitu 60 juta dan PPN 6 juta. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei, PKP-nya UD Beltar, mengisi kode dan nomor seri, tanggal, DPP-nya 135 juta dan PPN-nya 13.500.000. Lalu selanjutnya tanggal 17 Mei, yaitu PT Usaha, nama PKP-nya. Kita isi PT Usaha, lalu kita isi juga kode dan nomor seri faktur, tanggalnya, lalu DPP kita lihat di bawah. Ini 133 juta, lalu PPN-nya 13.300.000. Kita jumlah dapat 33.200.000 untuk PPN dan DPP-nya 332 juta ribu. Lalu kita mengisi form ke B1
yaitu daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Karena PT Ananda ini tidak melakukan impor atau JKP dari luar daerah pabean, maka kita kosongi karena kita tidak memerlukan, karena kita tidak terdapat transaksi impor maupun JKP dari luar daerah pabean. Lanjut ke 111A2. 111A2 ini meliputi dari daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Sesuai kita isikan dengan faktur pajak yang kita buat sebelumnya, karena ini sangat memudahkan dalam mengisi SPT masa PPN. Yang pertama kita isi nama PKP, PT Ananda, NPWP, dan masa sama dengan form sebelumnya. Lalu kita list mana saja pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2015 mengisi NPWP terlebih dahulu, NPWP-nya Dinas Pertanian, lalu mengisi kode dan nomor seri faktur, lalu kita mengisi tanggal dan DPP PPN 60 juta dan PPN-nya terkena 6 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei transaksi pertama yaitu nama pembeli BKP-nya kita lihat PT Sahara Graham dengan NPWP yang ada di soal ini, lalu mengisi kode dan nomor seri faktur pajak, lalu kita mengisi DWB dan PPN 30 juta dan sebesar 3 juta untuk PPN-nya. Lanjut ke tanggal 5 Mei yang transaksi kedua, ini BKP-nya yaitu Valencer Jaya dengan nomor NPWP tersebut dan nomor seri faktur pajak kita isikan, lalu kita lihat DPP-nya 35 juta dan PPN-nya 3.500.000. Dan begitu juga pun tanggal 13 Mei mengisi sesuai dengan tanggal-tanggal sebelumnya, mengisi pembeli BKP, PT Gotex, mengisi kode nomor seri, NPWP, dan mengisi 4.500.000 untuk dasar pengenaan pajak dan 4.500.000 untuk PPN. Lalu kita mengisi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Mei, yakni pembeli BKP-nya Dinas Kesehatan dengan NPWP dikosongi karena tidak terdapat informasinya, lalu faktur pajaknya, kode dan nomor serinya, lalu kita lihat DPP-nya 50 juta dengan PPN 5 juta. Selanjutnya yang terakhir ada toko abadi pembeli BKP-nya. Kita mengisi NPWP, kode nomor seri faktur pajak, lalu kita mengisi DPP yaitu sebesar 50 juta dan PPN-nya 5 juta. Setelah itu kita total semua di bawah, yakni 27 juta, terdapat 27 juta dan DPP-nya 270 juta. Setelah itu kita mengisi 11111A1 yang memuat daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Nah, di sini ada ekspor nama pembelinya dari Jerman, nomornya yang telah ditentukan di soal, lalu kita mengisi tanggal, lalu kita mengisi DPP dan ini jumlahnya. Nama PKP, NPWP, masa seperti yang di soal sebelumnya. Ini berada di soal tanggal 1
mengekspor satu kontainer mebel sebesar 1.200.000. Lalu selanjutnya kita mengisi SPT Form 1111AB, rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Nama PKP kita isi PT Ananda NPWP sesuai dengan soal masa bulan Mei sampai dengan bulan Mei 2015. Yang pertama ada ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP. Ini biasanya ini bersumber dari A1, yakni ekspor yaitu sejumlah 1.200.000.000. Selanjutnya ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung, bersumber dari 1111A2 yakni sebesar 270 juta dan PPN-nya 27 juta. Selanjutnya ada penyerahan dalam negeri dengan faktur yang tidak digunggung 5.900.000 dengan PPN 590.000. Ini berasal dari soal tanggal 12 Mei menyerahkan seperangkat almari kepada Tuan Dewangga senilai 5.900.000 dibayar tunai, terutang PPN DPP 5.900.000, PPN-nya 590.000. Lalu ada rincian penyerahan dalam negeri. Yang C pertama ini memuat penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri, jumlah 1B1 dengan faktur pajak kode 01, 4, 6, dan 9 ditambah dengan 1B2. Ini berasal dari 1111A2 dengan bernomor seri yang depannya itu 02. Jadi kita jumlah yang depannya 02 ini ada Dinas Pertanian, lalu 01 mohon maaf ada PT Sahara Graham, Valencer Jaya, PT Kotex, dan Toko Abadi. Ini dijadikan satu di jumlah, lalu jumlah hasil penjumlahan disertakan di 1111 AB yang C1. Lalu ini ada penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN jumlah 1B1 dengan faktur pajak kode 02 dan 03. Ini yang faktur pajaknya nomor serinya berawal dari 02. Ini ada Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Berjumlah 60 juta dan 50 juta, 110 juta dan PPN-nya 6 juta dan 5 juta, sebesar 11 juta. Lalu penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya tidak dipungut. Ini kita kosongi karena jumlah 2 dengan faktur pajak kode 07 kita tidak ada dan pajak kode 08 tidak ada, jadi kita kosongi. Lalu ke bagian 2 yakni rekapitulasi perolehan. Karena kita tidak mempunyai impor, kita kosongi karena kita tidak ada kegiatan impor maksudnya. Lalu perolehan BKP JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, ini berasal dari 1111 B2. Ini jumlahnya 332 dan PPN-nya 33200. Lalu kita ke bagian 2C yakni impor atau perolehan BM-nya tidak dapat dikreditkan atau impor atau perolehan yang dapat fasilitas. Ini bersumber dari B3 yakni 11750. Lalu kita jumlahkan 2A BC sehingga terdapat perolehan 343.750. Begitu juga dengan PPN-nya. Dan ke bagian 3 perhitungan PM mendapat dikreditkan. Pajak masukan atas perolehan dapat dikreditkan 2A dan 2B. Berhubung 2A kita tidak ada kegiatan impor, jadi kita mengisi 2B ini 33200. Ini adalah jumlah antara 2A dan 2B. Lalu kita karena bagian 3B ini kita
kita tidak ada kompensasi kelebihan PPN, dan kita merupakan awal masih membentuk baru, bukan ada pembetulan. Terus kita jumlah pajak masukan yang diperuntukkan 3A dan 3B 4. 3A lalu kita jumlahnya 33.200.000. Kita ke SPT Induk atau SPT utama. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai SPT masa PPN, formulir 1111. Nama PKP-nya kita isi dengan PT Ananda, lalu alamatnya ada Jalan Lojajar, nomor C28 Yogyakarta, NPWP-nya sesuai dengan soal, masanya bulan Mei sampai dengan bulan Mei 2015, tahun buku 1-12. Lalu kita isi nomor telepon dan KLU-nya sesuai dengan informasi yang tersedia. Kita mengisi penyerahan barang bagian 1A1. Ini terutang PPN ekspor YENI 1.200.000, A1 1.200.000, mohon maaf. Lalu penyerahannya PPN dipungut sendiri, ini 165.900.000 berasal dari C1 atau bisa dikira 11A2. Lalu kita penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ini berasal dari C2, 1C2 sebesar 110 juta, form 1111 AB. Lalu kita menjumlahkan semua 11A1, A2, A3, A4, A5, dan ini terdapat penjumlahan 27.590.000. Lalu kita mengisi ke bagian 2A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, jumlah PPN pada IA2 yakni 16.590.000. Ini dikosongi karena tidak ada. Pajak yang C2C, pajak masukan yang dapat diperhitungkan 33.200.000 berasal dari berasal dari 1111B2. Lalu kita kurangi ya. Ini terdapat PPN lebih bayar 16.610.000. Sehingga totalnya PPN lebih bayar sebesar 16.610.000. Lalu kita isi PPN yang lebih bayar pada butir 2D diisi dalam hal SPT bukan pembetulan, karena kita baru saja membuat SPT bukan membetulkan SPT. Jika terjadi pembetulan maka kita X yang ini. Lalu diminta untuk dikompensasikan masa pajak berikutnya, kita X. Setelah itu ini ada kelengkapan, karena kita tidak ada barang mewah jadi kita kosongi. Lalu ada kelengkapan SPT, yakni ada formulir 1111 AB1, A2, AB, A2, A1, B1, B2, B3. Lalu kita isi, ada tanggal, ada kotanya, terus ini yang di soal yang diminta. Yang disampaikan pada tanggal 25 Juni 2015. Perusahaan PT Ananta dan PKP. Sekian penjelasan pengisian faktur pajak dan SPT PPN
SPT Masa PPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.